Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait lawahikul qiyas. Hal-hal yang mengikuti kias silogisme. Lawahikul qiyas yang dibahas di dalam kitab ini ada 3. Pertama, yaitu kias murakkab. Yang kedua adalah al-istiqra atau induksi. Dan yang ketiga adalah at-tamtsil atau analogi. At-tamtsil di dalam ilmu usulul fikih dikenal dengan kias. Summa qala, kemudian berkata siapa nazim, faslun, fasal, fi lawahikil qiyasi, di dalam hal-hal yang mengikuti qiyas. Pembahasan tambahan yang mengikuti qiyas. Yang akan dibahas dari 3 lawahikul qiyas, yang pertama yaitu adalah qiyas murakkab. Nah, apa yang dimaksud dengan qiyas murakkab? Wa minhu ma yad'unahu murakkabah likaunihi min hujajin qad rukibah. Wa minhu, dan ialah sebagian dari kias, ma adapun sesuatu, isinya ma ini nanti adalah kias murakkab. Jadi ketika ada dhamir yang kembali kepada ma, maksudnya adalah kias murakkab. Wa minhu, dan ialah sebagian dari kias, ma adapun sesuatu, yaitu kias murakkab, yad'unahu yang menamai siapa manatiko, terhadap ma, murakkaba terhadap murakkab, maksudnya kias murakkab. Jadi di antara bentuk kias itu, yaitu ada yang disebut dengan kias murakkab atau kias kompleks. Kias secara umum itu dibagi menjadi 2, ada kias basit dan ada kias murakkab. Kenapa disebut dengan kias murakkab atau apa itu definisi kias murakkab? Likaunihi, karena adanya ma, min hujajin, dari beberapa hujah. Yang dimaksud dengan hujaj ini yaitu akisah, dari beberapa kias, dari beberapa silogisme. Qad rukiba, ialah sungguh disusun apa ma. Jadi yang dinamakan kias murakkab itu adalah kias yang tersusun lebih dari satu kias, satu silogisme. Nanti akan jelas di syarah itu bahwasanya yang dinamakan kias basit yaitu adalah kias yang hanya tersusun dari satu muqaddimah surah dan satu muqaddimah kubra. Nah, satu muqaddimah surah dan satu muqaddimah kubra, susunan ini disebut dengan kias basit. Sementara yang dinamakan kias murakkab adalah kias yang tersusun dari lebih satu kias, satu silogisme. Atau kalau ingin diperinci seperti ini. Yang dinamakan kias murakkab adalah kias yang tersusun lebih dari satu muqaddimah surah dan lebih dari satu muqaddimah kubra.
Kalau ingin diperinci seperti itu ya, yang dinamakan kias murakkab. Bagaimana cara membentuk kias murakkab? Farakibanhu in turid an ta'lamah waqlib natijatan bihi muqaddimah. Farakibanhu, maka menyusunlah kamu terhadap ma, in turid apabila berkeinginan kamu, berkehendak kamu, an ta'lamah untuk mengetahui kamu terhadap ma. Waqlib, dan mengubahlah kamu natijatan pada natijah bihi ay fihi di dalam ma muqaddimatan diubah menjadi muqaddimah premis. Yang dimaksud di sini adalah muqaddimah surah. Yang dimaksud muqaddimah di sini adalah muqaddimah surah. Yalzamu, menyertai atau melekat, min tarkibiha, dari menyusun natijah, bi ukhra, dengan muqaddimah yang lain. Yang dimaksud dengan bi ukhra di sini adalah muqaddimah kubra. Apa yang yalzam, yang menyertai, yang melekat, yaitu natijatun, apa kesimpulan, ila halum majarra, sampai begitu seterusnya. Sampai begitu seterusnya. Jadi cara membentuk kias murakkab itu yaitu dengan cara menyusun beberapa kias, paling sedikitnya minimal 2 kias. Misalnya seperti ini. Kias pertama tersusun dari muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Dari susunan muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra ini menghasilkan natijah, kesimpulan. Nah, natijah dari kias pertama ini dijadikan muqaddimah sughra di kias yang kedua. Jadi natijah di kias pertama dijadikan muqaddimah sughra di kias yang kedua. Kemudian ditambah dengan muqaddimah kubra, atau disusun dengan muqaddimah kubra. Nah, dari susunan muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra di kias yang kedua ini, di dalam kias yang kedua ini akan menghasilkan kesimpulan atau natijah. Nah, kalau ingin membuat kias lagi, yaitu natijah di dalam kias yang kedua ini dijadikan muqaddimah sughra di kias yang ketiga. Kemudian ditambah, disusun dengan muqaddimah kubra. Maka dari susunan muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra akan menghasilkan natijah. Nah, kalau ingin ditambah dengan kias yang keempat, nah begitu cara seterusnya, cara membuat kias murakkab. Jadi susunan dari kias pertama, dari kias kedua, dan dari kias yang ketiga, nah susunan kesemuanya ini yang disebut kias murakkab. Ini yang disebut dengan kias murakkab. Muttasilan nataijil ladzi hawa yakunu aw mafsulaha kullun sawa. Muttasilan nataiji ialah yang bersambung kesimpulan-kesimpulannya, nataijnya, natijahnya, alladzi, adapun yang, hawa, meliputi alladzi, yakunu, ialah ada, apa alladzi, au mafsulaha, atau yang dipisah nataij, atau mafsulun nataij, ya. Kullun, adapun masing-masing, sawa, ialah sama. Sama di dalam hal apa? Yaitu fil ifadah, di dalam memberikan faidah, atau di dalam menyampaikan pada kesimpulan yang diinginkan. Jadi kias murakkab dilihat dari natijahnya itu dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan muttasilun nataij, ada yang disebut dengan mafsulun nataij. Kapan kias murakkab disebut dengan muttasilun nataij? Yaitu apabila natijah dari masing-masing kiasnya disebutkan secara jelas, secara eksplisit. Kapan kias murakkab ini disebut dengan mafsulun nataij? Yaitu apabila natijah dari masing-masing kiasnya tidak disebutkan. Hanya natijah kias yang terakhir yang disebutkan.
Maka ya kalau yang seperti ini disebut dengan mafsulun nataij. Nah, baik muttasilun nataij atau mafsulun nataij ini sama-sama bisa mengantarkan untuk sampai pada kesimpulan yang diinginkan atau sampai pada al-matlub, kesimpulan yang dicari. Aku lu berkata aku. Al-qiyasuh adapun kias intarokaba apabila tersusun apa kias min qadiyataini dari dua proposisi. Yang dimaksud dengan qadiyataini sini adalah muqaddimah sura dan muqaddimah kubra. Summiya ialah dinamakan apa kias? Kiasan basiton pada kias basit, yaitu silogisme simple. Jadi silogisme yang hanya tersusun dari satu muqaddimah sura dan satu muqaddimah kubra, maka silogisme itu disebut dengan kias basit atau silogisme simple. Contohnya seperti apa? Nahu contohnya, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis. Adapun alam ialah berubah. Ini muqaddimah surah. Wa kullu mutaghayyirin hadis, dan adapun setiap yang berubah hadisun ialah baru. Nah, susunan dari satu muqaddimah surah yaitu al-alam mutaghayyirun dan satu muqaddimah kubra yaitu kullu mutaghayyirin hadis ini disebut dengan kias basit. Kenapa disebut dengan kias basit? Karena kias ini atau silogisme ini hanya terdiri dari satu muqaddimah surah dan satu muqaddimah kubra. Nah, kesimpulannya dari susunan muqaddimah surah dan muqaddimah kubra atau kesimpulan dari kias ini yaitu al-alamu hadisun. Cuman di sini tidak disebutkan natijahnya, kesimpulannya. Itu yang disebut dengan kias basit, yaitu kias yang hanya terdiri dari satu muqaddimah surah dan satu muqaddimah kubra. Wa intarokkabah, dan apabila tersusun apa kias min aksaro dari lebih min qadiyataini dari dua qadiyah, dua proposisi, yang dimaksud di sini adalah muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Summiya dinamakan apa kias? Kiasan murakkaban pada kias murakkab atau silogisme kompleks. Apabila kias itu tersusun atau terdiri lebih dari satu muqaddimah surah dan lebih dari satu muqaddimah kubra, maka kias tersebut disebut dengan kias murakkab. Ini adalah perbedaan dari kias basit dan kias murakkab. Nahu contohnya, an-nabbashu akhidun lil mali. Ini lil mali ya. An-nabbashu akhidun lil mali khufyatan. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. An-nabbashu adapun pencuri kain kafan, akhidun ialah mengambil lil mali terhadap harta khufyatan secara sembunyi-sembunyi. Wa kullu akhidin, dan setiap orang yang mengambil lil mali terhadap harta khufyatan secara sembunyi-sembunyi, sarikun ialah pencuri. Wa kullu sarikin, dan adapun setiap pencuri tuktong ialah dipotong yaduhu apa tangannya sarik. Nah, susunan dari tiga muqaddimah ini atau tiga qadiyah ini disebut dengan kias murakkab. Kenapa disebut dengan kias murakkab? Karena kias ini terdiri lebih dari satu muqaddimah surah dan lebih dari satu muqaddimah kubra. Coba kita perhatikan analisis ya. An-nabbashu akhidun lil mali khufyatan ini merupakan muqaddimah surah.
Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun, ini merupakan muqaddimah kubra, dan ini disebut dengan satu kias. Kenapa? Karena sudah terdiri dari satu muqaddimah surah dan satu muqaddimah kubra. Nah, ini disebut dengan satu kias. Nah, kesimpulan dari kias ini, dari an-nabasyu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun, ini adalah kesimpulannya an-nabasyu sarikun. Karena setiap satu kias harus memiliki satu kesimpulan. Ini perlu diperhatikan ya. Setiap satu kias, yaitu satu kias yang dimaksud dengan satu kias ini perlu diperhatikan lagi, yaitu kias yang hanya terdiri satu muqaddimah surah dan satu muqaddimah kubra. Nah, susunan dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubra ini disebut dengan satu kias. Nah, setiap satu kias harus menghasilkan kesimpulan. Harus ada natijahnya. Nah, natijah dari an-nabasyu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun, kesimpulannya adalah an-nabasyu sarikun. Cuman di dalam kias ini, di dalam contoh ini, natijahnya tidak disebutkan, melainkan disembunyikan. Asalnya kalau disebutkan, natijahnya adalah berbunyi an-nabasyu sarikun. Kemudian wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu, ini merupakan muqaddimah kubra di dalam kias yang kedua. Ini merupakan muqaddimah kubra di dalam kias yang kedua. Nah, muqaddimah surahnya mana? Muqaddimah surahnya tidak disebutkan, disembunyikan. Bagaimana untuk mengetahui muqaddimah surahnya? Maka muqaddimah surah dari kias yang kedua ini adalah natijah dari kias yang pertama. Natijah kias yang pertama adalah an-nabasyu sarikun. Berarti muqaddimah surah di dalam kias yang kedua ini yaitu an-nabasyu sarikun. Asalnya kalau disebut seperti ini, kias yang kedua ini, an-nabasyu sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Wan natijatu, dan adapun kesimpulan, an-nabasyu tuqta'u yaduhu. An-nabasyu adapun pencuri kain kafan, tuqta'u ialah dipotong, yaduhu apa tangannya, an-nabash. Apa tangannya an-nabash. Nah, kesimpulan an-nabasyu tuqta'u yaduhu ini merupakan natijah ya. Natijah dari kias yang kedua, yaitu an-nabasyu sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Kesimpulannya adalah an-nabasyu tuqta'u yaduhu. Nah, contoh ini, kias murakkab di dalam contoh ini disebut dengan kias murakkab mafsulun nataij. Kenapa disebut dengan mafsulun nataij? Karena natijahnya di dalam kias tersebut tidak disebutkan atau disembunyikan. Yang disebutkan hanya natijah dari kias yang terakhir. Atau yang kalau di dalam contoh ini yang disebutkan hanya natijah dari kias yang kedua. Sementara kias atau natijah dari kias yang pertama tidak disebutkan, disembunyikan. Wahadal kiasu, dan adapun kias ini, yang dimaksud dengan hadal kias adalah kias murakkab. Wahadal kiasu, dan adapun kias ini yang qasimuh ialah terbagi apa hadal kias ila muttasilin nataij, pada muttasilin nataij. Indzukirat, apabila disebutkan fihi di dalam hadal kias, atau kembali kepada muttasilun nataij, boleh ya. Indzukirat, apabila disebutkan fihi di dalam hadal kias, an-natijatu, apa kesimpulan, waju'ilat, dan dijadikan apa natijah, muqaddimatan surah, sebagai premis minor, muqaddimah surah, warukibat, dan disusun apa natijah, ma'a muqaddimatin kubra, beserta muqaddimah kubra, premis mayor.
Wa ukhidat dan diambil an-natijatu apa kesimpulan minhu dari muttasilin nataij. Minhu dari muttasilin nataij. Agar lebih sinkron ya ini in dzukirat fihi ai fi muttasilin nataij. Wa ju'ilat dan dijadikan apa an-natijah, natijah yang kedua ini. Nah, kan ada natijah yang pertama dzukirat fihi natijah. Wajuilat dan dijadikan apa an-natijah, ini kembali kepada an-natijah yang kedua, yang ini. Wajuilat dan jadikan apa an-natijah muqaddimatan sebagai muqaddimah kadzalika kadzalika muqaddimatan surah wa rukibat ma'a muqaddimatin kubra wa halumma jarra dan begitu seterusnya kama qala al-musannifu sebagaimana berkata al-musannifu siapa musannif yaitu Syekh Al-Akhdari. Jadi yang dinamakan kias muttasilun nataij, ya, yang dinamakan kias muttasilun nataij itu adalah kias yang mana natijah atau kesimpulan dari masing-masing kiasnya disebutkan secara eksplisit, secara jelas. Dan kemudian natijah dari setiap kias itu dijadikan muqaddimah surah di dalam kias berikutnya. Jadi misalnya ya, terdiri dari dua kias. Maka natijah dari kias yang pertama dijadikan muqaddimah surah di dalam kias yang kedua. Ini ya. Jadi disebutkan secara jelas ya, disebutkan secara jelas natijahnya dan kemudian natijah ini dijadikan muqaddimah surah di kias berikutnya atau di kias yang kedua secara jelas juga disebutkan secara jelas. Contohnya seperti ini. Biar jelas ya. Kaqaulina seperti perkataan kita, an-nabbashu akhidun lil mali khufyatan. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Ini satu kias. Karena sudah terdiri dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Kesimpulan dari kias ini adalah yuntiju, melahirkan kesimpulan apa qaulina, yaitu pada an-nabbashu sarikun. Pencuri kain kafan adalah seorang pencuri. Ini adalah natijah dari kias yang pertama. Kemudian natijah ini dijadikan muqaddimah surah di kias yang kedua atau di kias berikutnya. Wa taqulu dan berkata kamu an-nabbashu sarikun. Nah, an-nabbashu sarikun ini di kias yang kedua ini menjadi muqaddimah surah. Yang mana an-nabbashu sarikun ini merupakan natijah dari kias yang pertama. Wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Dan ini merupakan muqaddimah kubra. Jadi susunan dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubra ini menghasilkan kesimpulan, harus ada kesimpulannya. Yuntiju melahirkan kesimpulan apa? Qauluka, ini diambil masternya wa taqulu an-nabbashu tuqta'u yaduhu. Nah, karena setiap kias yaitu kias pertama dan kias yang kedua natijahnya sama-sama disebutkan ya, sama-sama disebutkan dan juga muqaddimah surahnya di kias yang kedua disebutkan juga, maka ini disebut dengan kias murakkab muttasilun nataij. Wa ila mafsuliha dan yang kedua disebut dengan mafsulin nataij. Mafsulin nataij. Wa huwa dan adapun mafsuliha atau mafsulun nataij ma adalah sesuatu kias murakkab isinya ini ya, isinya ma ini adalah kias murakkab. Ma adalah sesuatu lam tuzkar yang tidak disebutkan fihi di dalam ma an-nataiju apa? Kesimpulan-kesimpulan ya. Kesimpulannya tidak disebutkan, natijahnya tidak disebutkan. Kal misali seperti contoh qabla hadza sebelum ini ya. Ya maksudnya sebelum pembahasan terkait hadal kias yang qasim. Atau qabla hadza sebelum mabhasul intisab. Yang dimaksud al-misal qabla hadza itu yang mana? Yaitu yang ini. An-nabashu akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Nah, natijah dari kias yang pertama di sini kan tidak disebutkan.
Juga muqaddimah surah kias yang kedua juga tidak disebutkan. Nah, ini disebut dengan mafsulin nata'ij. Jadi yang dinamakan kias murakkab mafsulun nata'ij adalah kias murakkab yang mana natijah di dalam kiasnya tidak disebutkan melainkan disembunyikan. Yang disebutkan natijahnya hanya kias yang terakhir. Hanya kias yang terakhir yang natijahnya disebutkan. Contohnya ya seperti ini ya contohnya ya. Seperti ini. An-nabbasyu akhirun lil mali hufyatan wa kullu akhirin lil mali hufyatan sarikun. Ini kan satu kias. Kesimpulannya mana? Yaitu disembunyikan. Kalau ditampakkan, bagaimana bunyi natijahnya? Yaitu an-nabbasyu sarikun. Kemudian an-nabbasyu sarikun ini dijadikan muqaddimah surah di kias berikutnya, di kias yang kedua. An-nabbasyu sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Namun di sini muqaddimah surahnya tidak disebutkan, melainkan disembunyikan. Wat tahqiqu dan adapun yang tepat, yang tahqiq, yang akurat, annahu ialah sesungguhnya apa mafsulin nata'ij, mafsuliha, yarji'uh ialah kembali apa mafsulin nata'ij ilal kiasil basiti pada kias basit. Kias basit ini adalah kias yang terdiri dari satu muqaddimah surah dan satu muqaddimah kubro. Ya. Dan kesimpulan. Cuman kesimpulannya ini ya tidak disebutkan. Kenapa mafsulin nata'ij kembali atau bermuara pada kias basit? Li'annahu karena sesungguhnya apa mafsulin nata'ij akisatun ialah beberapa kias atau beberapa silogisme tuiyat yang disembunyikan nataijuha apa kesimpulan-kesimpulannya akisah fi dzikri di dalam sebutan wahia dan adapun nataijuha muradatun ya muradatun ini maksudnya bukan muraduhu wahia dan adapun nataijuha muradatun ialah dikehendaki fil makna di dalam makna memang natijahnya di dalam mafsulin nata'ij secara lafaz disembunyikan. Cuman secara makna dia dikehendaki atau ada di dalam fi dhihnil mutakallim. Di dalam benak seorang yang menyampaikan kias tersebut. Wasummiya dan dinamakan al-awwalu apa yang pertama yaitu kias murakkab muttasilun nata'ij dinamakan muttasilan nata'ij pada muttasilan nata'ij litisali nata'ijhi karena bersambungnya kesimpulan-kesimpulannya al-awwal bi muqaddimatihi dengan premis-premisnya al-awwal bihilafisani dengan menyelisihi yang kedua ya. Kenapa muttasilun nata'ij disebut dengan muttasilun nata'ij? Yaitu karena kesimpulannya ya disebutkan secara bersamaan dengan muqaddimahnya, sama-sama disebutkan. Karena itu disebut dengan muttasil, bersambung, bersamaan. Sementara kenapa yang mafsulun nata'ij disebut dengan mafsul ya? Mafsulun nata'ij itu karena natijahnya tidak disebutkan sehingga terpisah dari muqaddimahnya, dari premis-premisnya. Ini adalah pembahasan terkait lawahikul kias yang pertama, yaitu kias murakkab. Kemudian, kenapa kias murakkab ini disebut dengan lawahikul kias atau dikategorikan sebagai lawahikul kias? Pembahasan yang mengikuti kias atau yang dimaksud kias di sini adalah kias basit, yaitu karena kias murakkab ini far'un minal kiasil basit. Karena kias murakkab merupakan cabang dari kias basit. Baru kias murakkab ini ada kalau ada kias basit dulu, yaitu kias yang hanya tersusun dari muqaddimah surah dan satu muqaddimah kubro. Nah, karena kias murakkab ini bergantung adanya pada kias basit,
maka kias murakkab ini dikategorikan sebagai lawahikul kias. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.